Ridwan. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya Pak Ridwan? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Eko sendiri bagaimana? Kabar saya juga baik, alhamdulillah. Nah Pak, sebelum kita mulai proses coaching, pertama saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sebagai awal. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Pak Ridwan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada cuci, dan juga bagaimana cuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Pak, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ridwan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh coaching pada hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu pressure, yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Ridwan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak praobservasi kali ini. Silahkan Pak Ridwan melakukan coachingnya terhadap Uci. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Udin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ridwan. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah baik Pak Udin. Dengar-dengar katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitu ya Pak? Iya betul Pak. Ini ada sesuatu yang ingin saya utarakan kepada Ridwan. Mangga Pak, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, yang saya perhatikan di sini dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu ceramah, lagi-lagi ceramah, gitu kan. Padahal kita ketahui perkembangan zaman ini kan semakin canggih ya Pak. Nah, teknologi pembelajaran juga kan semakin banyak, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi. Seperti itu Pak. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi ya Pak ya, berarti permasalahan dari Pak Udin ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariasi, begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi seperti itu Pak. Metodenya terus juga media-media pembelajarannya itu kurang bervariasi. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa saja yang ingin Pak Udin dapatkan? Nah, dari percakapan hari ini yang saya ingin dapatkan ya, adanya perubahan di sekolah nih, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas Pak, kali ini. Oke, jadi yang Pak Udin harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Udin ingin lihat atau ingin Pak Udin dapatkan? Yang saya harapkan ya, ini adalah perubahan, misalnya kan begini.
kaitan dengan penyampaian metodenya, terus juga model atau media pembelajarannya itu lebih bervariasi. Misalnya kita menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, misalkan ada Canva, ada Kahoot, ada Quizzes, atau ya sekedar memanfaatkan slide presentasi PowerPoint juga itu sih sudah lebih baik ya daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya pembelajaran ini lebih bervariasi saja. Seperti itu, Pak. Baik, dari yang Pak Udin sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode atau model media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal, ya Pak ya? Dan itu berada di level 10. Kira-kira saat ini berada di level berapa ya Pak ya? Berada di level berapa ya? Nah, paling di level 6 kalau nggak salah. Nah, pada dasarnya kan sekolah kita ini didominasi oleh guru-guru muda nih yang sudah cukup menguasai IT ya atau media. Hanya saja nih mungkin kurang motivasi mereka. Jadi mereka belum sepenuhnya tergerak untuk memaksimalkan fasilitas IT-nya dan media belajar yang ada di sekolah. Oke, di level 6 ya Pak ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah? Paling atau mungkin kita bisa tingkatkan ke level 8 atau 9 ya. Nah, karena kalau misalkan kita ke level 10 itu kan artinya sempurna ya. Kalau sempurna artinya kalau sudah level 10 ini pembelajaran itu sudah sepenuhnya menggunakan metode terus media yang sangat bervariasi. Baik, dari level 6 ke level 8 atau 9 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Udin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya juga ini masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru. Nah, ini secara bergantian, barangkali seperti itu Pak. Nah, selain dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira ada 3 strategi yang mungkin bisa Pak Udin bisa terapkan. Misalkan dengan cara penyampaian agar teman-temannya itu nyaman begitu menerimanya. Mungkin kalau pakai mentoring nanti akan saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah ya, atau dengan bagian kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan semacam workshop lah, dengan tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, nah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi, begitu Pak. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Pak Udin untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Pak, soalnya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian pastilah ada biaya juga ya Pak ya, dan harus mencari narasumber yang memang sudah kompeten gitu ya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru ya itu mentoring seperti itu. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Udin ini memerlukan support atau memerlukan bantuan apa dan siapa ya Pak? Mungkin minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang sudah ahli dalam bidang IT atau yang menggunakan pembelajaran itu sudah bervariasi. Misalnya sekolah itu kan ada Pak Misbah dan juga nanti saya juga minta bantuannya dengan Pak Tanan. Baik, berarti ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi itu ya Pak ya. Kapan Pak Udin kegiatan tersebut direalisasikan? Kalau bisa sih secepatnya ya. Insya Allah minggu depan saya coba laksanakan. Nah, saya akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi ya dengan sekolah saya dan coba untuk melakukan kegiatan evaluasi. Oke, Pak Udin, sekali
kira-kira kalau ini dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Udin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya, yang saya dapatkan tentunya gambaran apa ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan metode. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang mempunyai keahlian di dalam bidang IT itu untuk memanfaatkan media pembelajaran. Baik, oke, sudah ada gambarannya ya. Bagaimana menciptakan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, saya tunggu nanti kan kata-katanya ya. Setelah melakukan metode, saya tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Audin. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana Audin melaksanakan metode bisa terrealisasi dengan baik. Baik Pak, terima kasih juga, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya mendengarkan kisah saya, dan mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan saat ini bisa memberi manfaat, bisa memberikan manfaat dan memberikan perubahan ke depan. Sama-sama Pak. Nanti di depannya kalau ada yang mau menceritakan, Pak ini bisa langsung hubungi saya ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Eko. Pak Ridwan tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Udin. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ridwan lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak Ridwan, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Pak Ridwan dengan Pak Udin berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Pak Ridwan juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Udin, sehingga Pak Udin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coachingnya tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Baik, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.